Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saya sudah pernah bikin konten tentang Ustadz Adi Hidayat melompati untuk membaca tentang Wahabi, tentang pemikiran Muhammad Abduh, tentang pemikiran Rashid Ridho, dan tentang Ibnu Taimiyah dalam kitab Ar-Risalah, kitab Risalatu Ahli Sunnah wal Jamaah karya Mbah Hasyim Asy'ari. Sekarang saya mau mencoba menyampaikan telaah saya atau analisa saya mengenai mengapa Ustadz Adi Hidayat ini melakukan hal tersebut. Mengapa langsung lompat ke Rafidhah. Jadi ketika membicarakan golongan-golongan yang datang ya, yang datang ke Jawa, di mana sebelumnya orang Jawa itu hanya ada satu golongan saja, yaitu madhab fikihnya madhab yang empat, bahkan madhab Syafi'i, terus akidahnya akidah Maturidiyah dan Asy'ariyah. Lalu tiba ada datang golongan-golongan yang keluar dari hal ini, sehingga datang ajaran-ajaran baru atau aliran-aliran baru. Salah satunya adalah yang mengikuti pendapatnya atau pemikirannya Muhammad Abduh, Rashid Ridho, Ibnu Taimiyah, dan bid'ah-bid'ahnya Muhammad bin Abdul Wahab atau Wahabi. Termasuk juga Syiah. Nah, Ustadz Adi hanya langsung membaca yang Syiah. Artinya ini yang menyimpang, gitulah bahasanya. Saya tidak mau bicara Ustadz Adi benar atau salah. Catat itu ya. Saya tidak mau bicara ini benar atau ini salah. Saya juga tidak mau bicara Ustadz Adi Hidayat baik atau buruk dalam hal ini. Saya hanya mau menyampaikan telah saya menebak apa alasannya beliau tidak membaca bagian-bagian Wahabi, bagian-bagian Muhammad Abduh dan sebagainya. Kenapa? Itu aja intinya. Yang pertama adalah tentang Muhammad Abduh. Kalau kita kenal Muhammad Abduh ini termasuk pemikir yang mujaddid bahasa dia ya, atau pembaharu, di mana mengusung satu tagline apa itu? Pemurnian atau purifikasi. Jadi di tengah Islam ini sudah berbentuk madhab-madhab, entah dalam fikih, entah dalam akidah, entah dalam apapun, maka ini dipandang sebagai sesuatu yang repot, harus dimurnikan, harus kembali kepada asalnya, yaitu Al-Quran dan hadis. Jadi orang berislam, orang mengamalkan Islam itu berdasarkan Al-Quran dan hadis. Jadi seperti itu kira-kira. Bukan mengenyampingkan madhab, tetapi tidak memakai itu, langsung saja kepada Al-Quran dan hadis. Ini kalau kita dengarkan kasar-kasar seperti ini ada kesamaan dengan saudara-saudara kita Salafi Wahabi ya. Jadi mengikuti Al-Quran dan Sunnah ya, bukan mengikuti katanya-katanya gitu. Dan ini sedikit banyak bisa kita buktikan kalau kita melihat Adi Hidayat berceramah. Kalau kita melihat beliau menjawab pertanyaan-pertanyaan apapun, termasuk pertanyaan fikih, jawabannya mesti langsung hadis. Hadis sekian, nomor sekian, di pojok mana, halaman berapa gitu. Bagaimana takbiratul ihram Rasulullah? Jawabannya hadis ini, hadis ini, hadis ini. Bagaimana sujudnya? Jawabannya hadis ini, hadis ini, hadis itu. Nah, perlu diketahui bahwasanya mungkin lebih banyak yang sepakat Ustadz Adi Hidayat ini kan orang Muhammadiyah. Dan pendiri Muhammadiyah yaitu Kiai Ahmad Dahlan itu sangat terinspirasi dengan pemikirannya Muhammad Abduh. Jadi Muhammad Abduh ini punya nama penting dalam terbentuknya Muhammadiyah di bagian manhaj berfikirnya gitu. Sehingga kalau misalnya Ustadz Adi Hidayat menyebut nama Muhammad Abduh sebagai orang yang dalam tanda kutip ditolak atau tidak diikuti oleh Mbah Hasyim Asy'ari atau dianggap sebagai aliran yang keluar dari aliran sebelumnya, maka ini kan akan memicu satu persoalan. Kenapa? Karena menyebut Muhammad Abduh ini mewakili Muhammadiyah gitu ya. Jadi wajar lah ya tidak dibaca. Itu analisa saya. Ini belum tentu benar, belum tentu salah. Ini bukan tuduhan. Ini menurut saya seperti itu. Kalau kalian tidak sepakat, silakan dibantah. Terus, apa bedanya Ustadz Adi Hidayat ini dengan penceramah-penceramah atau ustadz-ustadz atau tokoh-tokoh agama NU? Sekali lagi saya tidak bicara mana yang lebih baik. Tidak bicara mana yang lebih benar. Saya bicara apa bedanya. Kita di dalam NU itu punya tradisi bahsul masail. Jadi ketika ada persoalan, mesti dikajinya itu, dibahasnya dengan pendekatan ibarah dalam kitab-kitab fikih. Jadi nggak ada orang NU itu ditanya tentang hal, jawabannya hadis, nggak ada. Mesti jawabannya menurut Imam Syafi'i,
menurut Imam Hanafi misalnya, atau di bawahnya menurut Imam Nawawi, menurut Imam Romli, menurut Imam Rafi'i. Nah, Imam Nawawi sama Imam Rafi'i ya. Menurut Ibnu Hajar, menurut Imam Syahabuddin Ar-Romli. Terus seperti itu. Itulah tradisi NU. Jadi kajian-kajian keilmuan NU itu bukan potong kompas, enggak langsung melompat ke hadisnya begini, Al-Qur'annya begini, enggak. Maka kitab utamanya takrib. Takrib itu kalau Anda baca, di situ nggak bicara hadis, nggak bicara ayat sama sekali. Langsung produk jadi. Rukun wudhu atau fardunya wudhu ada 6. Nggak bicara hadisnya apa, nggak. Selesai sudah. Sampai bab terakhir itu mungkin sekali dua kali menyebutkan hadis. Bahkan ketika kita membaca kitab yang tebal, misalnya sudah lapis ketiga ya. Lapis ketiga maksudnya matannya itu Minhajut Thalibin, matan ya. Kemudian disyarah menjadi Tuhfatul Muhtaj oleh Imam Ibnu Hajar. Kemudian diberi hasyiah lagi. Itu tidak fokus bicara dalilnya apa, tidak. Tetap bicara polemik bagaimana ulama berbeda pendapat. Tetap bagaimana ucapan-ucapan ulama di situ yang dibahas, bukan ucapan Nabi. Kalau disensus mungkin berapa persen isi kitab itu yang isinya nas, yang isinya Al-Qur'an, yang isinya hadis. Kecil sekali. Mayoritas isinya adalah pendapat para ulama. Bahkan ketika menyampaikan satu hadis, mesti yang dibahas bukan kandungan hadisnya itu, tapi bagaimana ulama memahami hadis itu. Ini sangat jauh berbeda dengan kawan-kawan kita yang menjelaskan hadis dengan ucapannya sendiri. Artinya tidak pernah menisbatkan ini menurut ulama ini pemahamannya seperti ini. Menurut ulama ini pemahamannya seperti ini. Beda. Satu contoh misalnya. Apa hukumnya niat dalam sholat? Wajib karena masuk rukun. Apa dalilnya? Innamal a'malu binniyat. Kalau bagi warga NU ini persoalan menjawab seperti ini. Kenapa? Karena begini. Kalau Anda pernah menyimak bahasanya Yai Afifuddin Muhajir, pakar usul ya. Dalil itu kan petunjuk kepada kita. Ya, toh. Sementara kita tahu bahwa innamal a'malu binniyat itu mengandung kesimpulan niat wajib. Itu tahu dari siapa gitu. Kita tahu niat wajib itu bukan dari hadis itu, bukan. Seandainya tidak ada ulama yang mengatakan bahwa hadis itu adalah petunjuk, hadis itu adalah dalil niat wajib, kita pun tidak tahu kalau niat itu wajib. Jadi yang murni menjadi petunjuk kita itu aqwaluhum wa istimbatuhum. Sehingga asasnya adalah aqwalul a'immati bin nisbati lil awami kan nassi bin nisbati lil mujtahid. Ini hierarkinya. Mujtahid sekelas Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi memandang nas, memandang Al-Qur'an, memandang hadis sama dengan kita memandang ucapan mereka. Sampai turunannya ya, bagaimana menjadi ke kita itu proses yang matang. Kenapa? Karena ucapan mereka pun masih terus diterangkan oleh ashabnya. Sampai ada muharrir, ada tahrir, ada Imam Nawawi, ada Imam Rafi'i. Sampai menjadi produk yang betul-betul matang gitu. Jadi yang menjadi dalil bagi kita sebetulnya bukan hadisnya, bukan. Kenapa? Karena kita tidak akan tahu kalau hadis itu mengandung sesuatu makna niat wajib kalau tidak ada ulama yang menyimpulkan seperti itu. Logikanya beginilah. Ada bahasa Inggris gitu, 5 kata bahasa Inggris. Disclaimer-nya Gus Idris lah misalnya. Dari disclaimer itu ada petunjuk bahwa ini settingan misalnya. Tetapi kamu tahu kalau itu settingan bukan dari petunjuk itu, tapi dari translator, dari orang yang menerjemahkan. Misalnya saya terjemahkan, ini disclaimer, artinya hanyalah settingan saja, jangan dipercaya misalnya. Kamu bisa tahu bahwa ini settingan. Siapa yang memberitahu kamu itu settingan? Saya tuh. Saya ngambil dari mana? Ngambil dari situ. Coba saya nggak ada, kamu tidak tahu apa translate-nya. Kan itu tidak akan ada gunanya. Nah itu cara berlogika dalam bermadhab ya. Bukan kita mengecampingkan dalil utama Al-Quran dan hadis, bukan. Tetapi kita tahu yang betul-betul menjadi dalil untuk kita itu yang mana gitu loh. Kenapa? Karena tidak boleh memahami Al-Quran, tidak boleh memahami hadis kecuali orang-orang tertentu. Yang kita pahami adalah pemahaman mereka. Itulah disebut dengan madhab. Itulah disebut dengan bermadhab. Kita tidak langsung memahami nas, tetapi kita mengikuti bagaimana Imam Syafi'i memahami nas ini. Misalnya dalam sholat, kenapa dalam mazhab Syafi'i baca Fatihah keras? Sementara ada hadis yang Nabi yang mengatakan Nabi sholat, takbir langsung baca iftitah terus langsung baca Fatihah. Bahasanya itu langsung membaca Fatihah gitu. Kata Imam Syafi'i, ya dalil ini bukan menunjukkan Nabi meninggalkan basmalah. Ini kan pemahamannya Imam Syafi'i. Nabi tidak menjelaskan apakah saya meninggalkan Fatihah apa tidak. Sahabat mendengar Nabi sholat baca Fatihah gitu.
Apakah ada basmalahnya atau tidak? Kalau kita pahami, wah kalau langsung baca Fatihah berarti nggak ada basmalahnya dong. Makanya ada yang mengatakan tidak usah baca basmalah gitu. Tapi Imam Syafi'i tetap mengatakan wajib baca basmalah. Nah ketika kita mengikuti pendapat Imam Syafi'i, inilah namanya madhab. Itulah namanya kita memilih mengikuti orang yang sudah menyimpulkan atau menyajikan nas-nas itu menjadi satu produk hukum. Dari mana rukun wudhu itu bisa 6 itu? Nabi tidak pernah ada zaman Nabi itu. Nabi tidak pernah bilang ini sunnahnya wudhu, ini batalnya wudhu, ini rukunnya wudhu. Anda bisa baca di kitab Al-Insaf punya Imam Waliul Ad-Dahlawi kalau tidak salah ya. Tidak ada dalam bahasa Nabi itu. Ini wajibnya, ini nggak ada seperti itu. Sahabat melihat ya ikut. Nabi berkumur ya berkumur mereka. Nabi istinsak ya istinsak. Nabi bersiwak ya bersiwak. Nabi basuh tangan ya basuh tangan. Nggak tanya ini wajib bukan, nggak ada begitu. Tetapi kata ulama fikih, ini kalau dibiarkan seperti ini kan repot. Harus dipartisi dulu. Mana yang tidak boleh ditinggalkan, mana yang boleh ditinggalkan. Artinya boleh itu tetap sah wudunya. Dan itu kita tidak bisa kalau tidak mengikuti madhab. Nah, seperti itu kira-kira. Makanya sebetulnya orang bertanya, ikut madhab itu boleh atau tidak? Bukan tidak boleh. Bukan boleh atau tidak. Bisa nggak orang hidup tanpa madhab? Tidak bisa. Kenapa? Karena hadis itu tidak serinci seperti bagaimana kita fikih menjelaskan. Oke, kalau mungkin ditanya tentang bagaimana rukuknya Nabi, gampang kita cari hadis. Nabi rukuk seperti ini, tangannya ditaruh. Simple. Tapi kalau misal ditanya, ada orang, kasusnya, perempuan atau laki-laki, di mana dia kalau setiap sujud itu mesti kentut. Sholat ini. Pokoknya dia itu entah punya kelainan, kalau sujud itu mungkin pantatnya itu melebar sehingga mesti keluar kentut. Maka pertanyaannya, pilihannya orang ini dua. Satu, dia sholat tetap sujud, walaupun risiko kentut, atau bukan kentut lah, pipis lah, kalau kentut mungkin kurang paham ya. Pokoknya setiap dia sujud, ketika posisi kemaluan itu gelantung dalam sujud, mesti keluar air. Maka pertanyaannya, apakah dia memilih meninggalkan sujud demi mempertahankan dirinya agar tetap suci, atau dia ambil risiko tetap sujud walaupun harus dalam keadaan najis dan sholatnya sah? Itu sudah tidak bisa kita jawab dengan hadis. Itu sudah bagaimana ulama fikih membahas, mereka meramu dari adillah al-khafiyah, dalil-dalil yang samar. Nah, inilah pentingnya kita mengikuti ulama, karena tidak semua konten dari hadis, dari ayat itu jahar. Tidak semuanya itu jelas. Banyak sekali yang samar, banyak sekali yang multitafsir, banyak sekali yang tidak bisa dipahami secara mudah. Makanya dalil kita itu adalah ucapan para ulama. Dalil kita, petunjuk kita itu adalah kitab-kitab. Kutubu ahli fikih. Kutubu al-fikih, kitab-kitab fikih. Dalil mereka, ulama, yaitu nas dan Al-Quran dan hadis. Nah, apakah Muhammadiyah tidak bermadhab? Kalau saya lihat mereka kan punya majelis tarjih. Majelis tarjihnya mereka itu keren. Yang ditarjih itu semua. Hadisnya mana yang lebih soheh. Dan ini sudah bukan tradisi orang NU mentarjih hadis seperti itu. Tradisi orang NU itu bukan mentarjih hadis, tetapi mengikuti ulama dalam mentarjih hadis itu. Misalnya Ibnu Hajar mengatakan ini lebih soheh. Bukan kita yang mentarjih, tapi ulama. Ya toh? Jadi kita tidak bisa menyimpulkan ini lebih soheh pendapat yang ini. Oh, kalau menurut madhab Syafi'i begini, madhab Maliki begini, tapi lebih soheh yang madhab Syafi'i. Nggak pernah ada dalam tradisi NU itu pemikiran seperti itu, tidak pernah ada. Kurang ajar kalau dalam NU memikirkan seperti itu. Tarjih itu adalah dalam satu madhab. Misalnya Imam Nawawi mengatakan pendapat yang lebih rojih seperti ini. Pendapat itu Imam Nawawi yang mengatakan. Kita ketika mengikuti ucapan Imam Nawawi. Bukan kita yang mengatakan ini lebih benar ini. Nggak ada begitu. Sholat pakai tangan begini atau begini, mana yang lebih benar? Oh, yang begini yang lebih benar. Hadisnya begini. Kalau kita ngomong seperti itu sendiri itu kurang ajar kalau menurut orang itu. Tapi kalau orang itu ngomong nggak begitu. Menurut ulama begini, menurut qaul asoh, menurut qaul sahih, atau bahkan ketika keluar dari madhab Syafi'i pun menurut qaul mukhtar. Semua ada istilah-istilahnya. Tidak bisa kita ngomong, oh, menurut saya yang lebih benar seperti ini, hadisnya begini. Oh, hadisnya lebih banyak yang ini. Oh, hadisnya ini di Sahih Muslim, satunya di Syu'abul Iman, lebih bagus Sahih Muslim kitabnya daripada Syu'abul Iman. Nggak, lalu berarti ini lebih benar. Nggak begitu. Dalam NU itu nggak begitu ya. Makanya bahsul masail itu, dalam bahsul masail itu tidak ada namanya murajjih, itu ada. Tapi bukan mentarjih hadisnya mana lebih kuat, dalilnya mana lebih kuat. Enggak. Yang mentarjih dalil mana yang lebih kuat, hadis mana yang lebih kuat, bukan kita. Tetapi mereka, ulama. Kita hanya memilih mana yang menurut mereka lebih kuat, itu kita ikuti.
Makanya dalam NU itu nggak ada majelis tarjih. Kenapa? Karena apa yang mau ditarjih? Toh sudah ada istilah masing-masing. Kalau madhab Syafi'i, Imam Nawawi berselisih dengan Imam Rafi'i, Nawawi muqaddam. Kalau dua orang ini sepakat, idza ittafaqu asy-syaikhoni, berbeda dengan pendapat ulama yang lain, maka yang dua ini yang dikedepankan. Nggak ada lagi majelis tarjih. Mentarjih apa gitu? Itu dalam madhab, dalam tradisi NU ya, dalam tradisi. Dan ini saya kira tidak ada di tradisi Muhammadiyah gitu. Jadi, tapi mana yang lebih baik ya wallahu alam ya. Mana yang benar, semuanya benar lah menurut saya ya. Artinya saya tidak berani mengatakan mana yang salah, mana yang benar. Cuman menurut saya lebih baik berhati-hati. Saya bilang ya mungkin semuanya benar. Cuman kalau secara disiplin ilmiah, ya yang seperti kajian yang konkret itu yang lebih tepat menurut saya ya. Semoga ada manfaatnya. Dan kalau soal Ibnu Taimiyah, saya pernah nyimak videonya Ustaz Ali Hidayat berpikir atau mengatakan bahwa Ibnu Taimiyah ini dengan Asy'ariyah sama. Sementara menurut orang NU, namanya Ibnu Taimiyah dan Asy'ariyah itu mesti kontra dalam hal-hal substansi. Misalnya Allah itu murakkab, tersusun. Ibnu Taimiyah mengatakan murakkab dalam bentuk apapun, pokoknya bahasa murakkab itu dipakai oleh mereka. Asy'ariyah menolak total. Ahlussunnah wal Jamaah itu Asy'ariyah wal Maturidiyah. Ulu di atas. Kata Ibnu Taimiyah itu ulu itu fauqiyah hakikiyah. Memang di atas gitu. Bukan fauqiyah ar-rutubah, bukan di atas maksudnya lebih tinggi, lebih hebat, bukan, tapi memang lebih di atas gitu. Itu jelas itu. Jadi kalau digambarkan bumi, terus langit, terus arsy, jadi bersusun. Terus di atasnya itu baru yang paling tinggi itu. Allah itu sudah di luar alam namanya. Pokoknya sudah bukan dalam lingkupan makhluk pokoknya. Tetapi tetap itu namanya fauqiyah hakikiyah. Fauqiyah hakikiyah itu di atasnya. Jadi atas secara hakikat. Kalau misalnya ada orang kaya, uangnya 5 juta, terus ada satunya orang kaya, uangnya 5 miliar. Kita bilang, wah si fulan yang punya uang 5 miliar itu di atas kamu. Itu kan bukan fauqiyah hakikiyah. Maksudnya di atas kan bukan seperti ini. Tetapi mungkin di atas lebih hebat lah, lebih apa, lebih di atas segalanya lah. Bahasanya di atas ini lebih lah gitu. Bukan fauqiyah rutubah lah bahasanya. Jadi derajatnya yang lebih tinggi, nilainya yang lebih tinggi, bukan fauqiyah dzatiyah hakikiyah, bukan secara zat memang di atasnya gitu. Banyak sekali perbedaan. Akan ditolak semua orang kalau mengatakan Ibnu Taimiyah dan Asy'ariyah ini sama ya. Ya walaupun memang kalau soal Allahnya satu ya sama. Bahkan tidak banyak ulama-ulama mutakallimin Asy'ariyah yang mengatakan Ibnu Taimiyah ini masuk kepada mujassimah ya, masuk kepada mujassim. Tapi saya tidak mau lebih jauh soal itu. Yang jelas ini prediksi saya, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.